Setiap hari kita buka internet, klik ini itu, baca artikel, nonton video. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa sebenarnya yang bikin semua ini bisa muncul di layar kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Kita akan kenalan sama bahasa tersembunyi yang jadi fondasi dari semua website yang kita pakai, HTML. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bedah dulu anatomi sebuah website. Terus kita mundur ke masa lalu, ke tempat ide ini lahir di CERN. Kita juga bakal lihat 3 pilar utama web dan ngertiin gimana HTML jadi cetak birunya. Setelah itu kita lihat evolusinya dari yang statis jadi dinamis, dan di akhir kita bakal sadar betapa pentingnya peran HTML sebagai fondasi yang nggak kelihatan. Siap? Yuk kita mulai. Coba deh, lihat layar Anda sekarang. Ada teks, ada gambar, mungkin ada tombol yang bisa diklik. Kelihatannya simpel kan? Tapi itu semua cuma permukaannya aja. Di baliknya ada semacam kerangka, sebuah struktur tak terlihat yang ngasih tahu browser gimana cara nampilin semua ini. Pertanyaannya, apa itu? Nah, coba bayangin, sebuah website itu kayak rumah. HTML itu kerangka bajanya, pondasinya, dindingnya, pokoknya semua struktur dasarnya. Tanpa HTML, rumah itu cuma tumpukan material. Terus ada CSS. Ini tuh catnya, desain interiornya, wallpapernya, yang bikin rumah tadi jadi kelihatan cantik dan nyaman. Dan terakhir ada JavaScript. Ini barat sistem kelistrikan dan semua perangkat pintarnya, yang bikin kita bisa nyalain lampu, buka gerbang otomatis, dan lain-lain. Ketiganya kerja bareng, tapi HTML dialah yang pertama dan paling fundamental. Sekarang buat ngerti kenapa HTML itu ada, kita harus mundur jauh ke belakang, ke akhir tahun 80-an. Dan lokasinya cukup mengejutkan, di laboratorium fisika partikel terbesar di dunia, CERN, di Swiss. Bayangin deh kekacauan waktu itu. Ribuan ilmuwan super pinter, masing-masing pakai komputer dengan sistem yang beda-beda. Mereka nggak bisa dengan gampang saling berbagi hasil riset, dokumen nyangkut di mana-mana, informasi jadi terpisah-pisah. Sampai akhirnya, seorang ilmuwan komputer asal Inggris bernama Tim Berners-Lee ngelihat masalah ini dan mikir, wah, ini harus ada cara yang lebih baik. Dan idenya itu dieksekusi dengan super cepat. Dari sekedar proposal di tahun 89, setahun kemudian udah ada prototipe yang jalan. Tapi momen paling krusialnya itu di tahun 1993. CERN membuat keputusan yang luar biasa. Mereka merilis semua ini ke publik secara gratis. Tanpa langkah ini, mungkin internet yang kita kenal sekarang nggak akan pernah ada. Ini nih bagian yang lucu. Bahkan ide yang mengubah dunia pun awalnya sering dianggap remeh. Manajernya sendiri nggak 100% paham visinya, tapi dia bisa melihat ada sesuatu yang menarik di sana. Pelajaran bagus buat kita semua ya kan? Visi Berners-Lee itu bukan cuma tentang satu program aja. Dia menciptakan sebuah ekosistem utuh yang berdiri di atas 3 teknologi inti. Nah, ini dia trio fundamentalnya. Pertama ada URL, yang kita lebih kenal sebagai URL. Anggap aja ini alamat unik setiap rumah di internet. Kedua, ada HTTP. Ini tuh pak pos atau kurirnya, yang tugasnya nganterin surat atau paket antara server dan browser kita. Dan yang ketiga, HTML. Nah, HTML ini adalah isi surat atau paketnya itu sendiri. Inilah konten yang akhirnya kita lihat. Oke, kita udah tahu HTML itu isinya. Tapi, gimana sih cara kerjanya? Tenang, ini lebih simpel dari yang kelihatannya kok. Intinya cuma soal ngasih instruksi. Jadi, unit paling dasar dari HTML itu namanya tag. Anggap aja ini kayak sebuah perintah. Waktu kita nulis P, kita sebenarnya lagi bilang ke browser, "Hey, semua tulisan setelah ini tolong tampilin sebagai sebuah paragraf ya." Simpel kan? Nah, kalau kita gabungin tag pembuka, terus konten di tengahnya, dan ditutup sama tag penutup, misalnya tag P, jadilah yang namanya elemen. Inilah satu bata utuh yang kita pakai untuk membangun sebuah halaman web. Elemen ini juga bisa kita kasih info tambahan, namanya atribut. Contohnya, lihat tag gambar ini ya. Tag IMG doang itu nggak ada artinya. Tapi begitu kita kasih atribut src, yang artinya source, kita kasih instruksi yang lebih jelas. Tolong tampilkan gambar dari file yang namanya foto JPG. Dan cuma dengan beberapa perintah dasar kayak gini, kayak H1 buat judul paling besar, P buat teks biasa, dan A buat bikin link, kita sebenarnya udah punya semua alat yang dibutuhin buat nyusun hampir semua halaman web. Semua website yang ada pada dasarnya cuma kombinasi cerdas dari instruksi-instruksi sesederhana ini.
Tapi tentu aja, web nggak berhenti di situ. Web berevolusi dari yang tadinya cuma halaman-halaman kayak brosur digital, jadi aplikasi interaktif yang kompleks banget. Yuk kita lihat gimana perubahannya. Dulu, di awal-awal, hampir semua website itu sifatnya statis. Isinya ya gitu-gitu aja. Kalau mau diubah, kita harus edit kode HTML-nya langsung. Cocok sih buat portofolio atau website profil perusahaan yang simple. Tapi kemudian muncullah website dinamis. Website ini ngambil kontennya dari database. Contohnya, semua media sosial atau toko online. Halaman yang kita lihat itu dibuat secara langsung khusus buat kita saat itu juga. Jauh lebih fleksibel, tapi juga lebih rumit di belakangnya. Pergeseran dari statis ke dinamis ini nunjukin evolusi web yang lebih besar lagi. Kita pindah dari web 1.0, di mana kita cuma jadi pembaca pasif, lalu masuk ke web 2.0, eranya media sosial, di mana kita semua jadi pembuat konten, dan sekarang kita mulai masuk ke era web 3.0, yang katanya bakal jadi era desentralisasi, di mana kita punya kendali penuh atas data kita sendiri. Di tengah semua obrolan canggih soal AI, blockchain, dan web dinamis, gampang banget kita melupakan pahlawan kita yang sederhana ini. Tapi inilah alasan kenapa HTML akan selalu jadi yang paling penting. Saat ini, ada hampir 2 miliar website di internet. Gila, banyak banget kan? Dan coba tebak, apa satu kesamaan yang dimiliki oleh semua website itu? Betul, setiap website itu. Nggak peduli secanggih apa, seinteraktif apa, atau sekeren apa desainnya, saat browser kita ngebuka sebuah halaman, hal pertama yang ia cari adalah file HTML. Itu adalah titik awal universal. Kerangka yang nggak bisa digantikan, tempat semua hal lainnya dibangun di atasnya. HTML itu, bisa dibilang, adalah bahasa ibunya internet. Jadi, intinya begini. Sebuah ide sederhana tentang berbagi informasi secara terbuka yang diwujudkan lewat bahasa berbasis teks yang juga sederhana, ternyata bisa mengubah dunia kita selamanya. Nah, saat kita sekarang bergerak ke masa depan web yang makin kompleks, pertanyaan besarnya adalah, apakah kita akan tetap mempertahankan prinsip keterbukaan dan kesederhanaan itu? Terima kasih sudah menyimak.